متى يذهبون مولانا بالمصير نور الخير مختار رشيد مختار البشير مختار كبر كنت بذاك العظيم وينفض الله لنا باب العطايا الكبير نظر في عافية يسهل علينا العصير أمين بأولادنا كبير وصغير كبير وصغير تقامدتها من حبيب كثير ننظر إلى ذلك وجه صبير منير نشهد جماله يوم ستر منا قرير يا سيد الرسل تحت البقاء فقير بقاء فقير يبقى كرامه يمحى كل ما في النظير ويدرك العبد منا كل ما في الضمير ما لي طلب فيك يا سراج المنير دائم خياله معي في مقعدي والمسير في مقعدي والمسير يا الله بجاه تقينا حرنا للسعير واغفر لنا كل زالة وامحو ما في النظير وادرك برحمتك وامس الجو منها مطير يا ربي صل على المختار طه البشير مختار طه البشير سن الله إليك أي اقرأ آمين. من كتاب الحكام للإمام أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال لا يشككنك في الوعد عدم الوقوع الموعود وإن تعين زمانه لعل يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nashkuruh. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di hari Sabtu yang berkah ini Allah izinkan kita untuk melaksanakan acara rutin kita Rauhah membaca kitab Ibn Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan Allah menjadikan acara ini acara yang mengundang berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah catat sebagai bentuk amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ucapkan terima kasih kepada tim media Ahbabul Mustafa Batu Licin, tim medianya Al Habib ada Allah Sayyid Ridwan bin Habib Badri dan teman-teman. Berkat kerjasama dengan tim beliau acara ini bisa kita live, kita tayangkan melalui TV Al-Wafa dari
nashkuruhum wa naqulu lahum jazakumullah khairan katsira. Terima kasih hadirnya para guru-guru kita, para asatidz, para habaib di aula majelis pendopo Tali Roso di rumah akhirnya saudara kita Al-Hajj Bapak Syukuri, kalau nggak salah ini yang kedua, yang ketiga, alhamdulillah beliau lagi perjalanan, mudah-mudahan Allah sukseskan dan Allah kabulkan niat beliau dan keluarga besar beliau, amin ya rabbal alamin. Santri, putra-putri Nurul Iman dan pemirsa TV Al-Wafa dari rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari Hikam Ibn Athaillah menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, menambah ilmu kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang benar, hamba Allah sesuai yang diingini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang pernah kita katakan bahwa Hikam Ibn Athaillah ini terdiri dari 3 hal. Kalau kita lihat, beliau ingin menanamkan kita keimanan yang kuat, keimanan yang benar. Kedua, mendidik kita untuk mempunyai akhlak yang mulia, mentelaah Nabi SAW dan ilmu agama. Yang ketiga, Hikam Athaillah adalah suluk, ilmu suluk yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiga-tiganya ini diringkas menjadi satu, yaitu la haula wa la quwwata illa billah. Semua hikmah kembali kepada la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya baik untuk ta'ah ataupun orang maksiat kecuali kekuatan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikam yang ketujuh, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratik wa ikhmadan li nuri sariratik. Janganlah membuat kamu ragu tidak terjadinya apa yang telah dijanjikan oleh Allah di waktu yang kamu inginkan, atau di zaman yang menurut kamu itu zaman di mana Allah mewujudkan janjinya. Menurut kita, karena Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah dan tidak akan mengingkari janjinya. Karena tidak ada satupun yang bisa menghalangi Allah mewujudkan janjinya. Dan Allah berkuasa atas apa yang Allah inginkan. Fa'alun lima yurid. Allah akan melaksanakan apa yang Allah inginkan. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi keinginan Allah. Dan tidak ada bagi Allah ketidakmampuan untuk melaksanakan yang Allah inginkan. Lain sama makhluk. Lain sama makhluk. Hal ini akan membuat qadhan fi basiratik, keraguan kepada janji Allah
yang menurut kamu tidak terlaksana, ini akan menjadikan mata hatimu buta. Wa ikhmadan linuri sariratik, cahaya yang telah Allah berikan kepada kamu. Taat menumbuhkan cahaya di hati, zikir cahaya di hati, salat cahaya di hati, salawat kepada Nabi nur fil qalb, cahaya di hati. Majlis hari ini yang kita hadiri ini cahaya di hati, ada nur. Keraguan ini akan memadamkan cahaya di hati kita. Dan sudah kita susah payah mewujudkan cahaya itu dengan kita ajak diri kita untuk doa, keraguan ini akan memadamkan cahaya hati dan membutakan mata hati. Jika mata hati seseorang itu buta, maka selesailah dia. Kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak buta mata zahirnya, tapi kata Allah buta mata hatinya. Yang pertama, Sayyidina Ahmad mengatakan, la yuhitu bi ilmi Allahi muhit, la yuhitu bi ilmi Allahi muhit. Tidak ada satupun, siapapun dia, la malaikat, tidak malaikat, tidak nabi dan rasul, tidak pula wali, siapapun tidak bisa menguasai ilmu Allah. La ya'lamul ghaiba illa hu, tidak tahu gaib secara menyeluruh kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Para malaikat, para nabi dan rasul aulia tahu gaibnya, hal yang gaib itu yang dibukakan oleh Allah, yang diberitahu oleh Allah. Yang tak diberitahu mereka tak tahu. Bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya oleh malaikat Jibril An-Nisa'ah, tentang hari kiamat, apa kata beliau? Mal mas'ul bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama enggak tahu. Kenapa? Dan dibukakan oleh Allah ilmunya. La Jibril tahu, wala Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui itu. Karena yang tahu gaib secara menyeluruh hanya Allah. Baik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, inna Allah la yukhliful mi'ad. Janji Allah pasti dipenuhi oleh Allah. Janji Allah pasti dipenuhi Allah. Karena Allah sudah janji, inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Al-Quran, Allah sudah janji, dan Allah mampu. Gak ada alasan Allah tidak memenuhi janjinya. Satu, dia sudah janji. Dua, Allah mampu untuk berbuat apapun. Tiga, tidak ada yang bisa menghalangi janji Allah. Ini awalan. Kalau kita tahu bahwa tidak ada yang mengetahui hal secara menyeluruh, hal yang gaib, hikmah, semuanya secara terperinci kepada Allah, dan Allah sudah berjanji, dan janji Allah pasti dipenuhi, tidak ada yang bisa menghalangi Allah subhanahu wa ta'ala, yakinlah janji Allah pasti ada. Apapun janji Allah itu. Hikmah ini lebih luas daripada hikmah sebelumnya. Sebelumnya, hikmah yang keenam, beliau Ibn Athaillah menenangkan hati kita bahwa semua doa dikabulkan oleh Allah. Jika doa telah memenuhi syaratnya, sudah kita jelaskan kemarin di pada pesantren As-Salah. Jika ada
yaqadatul qalb, hati yang khusyuk, kemudian ada inkisar, ada istirar. Syarat asas digabungannya doa. Yang kedua, taubat. Kalau dua hal ini ada, maka permintaan kita bernama doa. Kalau nggak ada salah satunya, apalagi dua-duanya, maka permintaan kita bukan doa yang harus dikabulkan oleh Allah. Allah janji, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Ud'uni astajib lakum." Doa yang dikabulkan oleh Allah, doa. Kapan permintaan kita menjadi doa atau Allah menjadi doa? Sudah panjang lebar kita jelaskan. Jika ada dua hal ini, yaitu yaqadatul qalb, minta dengan sungguh-sungguh dan inkisar, rasa hina dan ittirar, tidak ada lagi kecuali Allah yang bisa menolong. Yang kedua, taubat. Tapi kabulnya sesuai dengan cara Allah. Caranya cara Allah, waktunya sesuai keinginan Allah. Kenapa nggak sesuai keinginan kita dengan cara kita? Kan yang minta kita. Baik, kita jelaskan. Karena kita nggak tahu yang lebih baik untuk kita ini apa. Sayangnya Allah kepada kita, Allah mengabulkan doa sesuai keinginan Allah, bukan sesuai keinginan kita. Bukan sesuai permintaan kita, sesuai keinginan kita, bukan sesuai permintaan kita. Seseorang itu minta sesuatu, pasti dia ingin bahagia dengan sesuatu itu. Keinginannya bahagia, punya mobil, punya rumah, punya istri, punya pekerjaan. Semua yang dia minta, keinginannya, dia pikir bahagia dengan permintaan dia itu. Tapi Allah Maha tahu, apa yang dia minta itu membuat dia bahagia atau enggak. Maka Allah memberikan sesuai keinginan kita, tidak sesuai permintaan kita. Kadang-kadang ketika kita minta rumah di sini, seperti kita beri contoh, Bapak memang ngasih contoh, Allah memberikan kita rumah bukan yang kita minta. Karena keinginan kita bahagia dengan rumah itu. Allah tahu kita nggak bahagia di rumah itu. Kita akan celaka di rumah itu. Maka Allah memberikan kita rumah sesuai keinginan kita. Diberi oleh Allah rumah membuat kita bahagia, tidak yang kita minta. Dan itu contoh untuk semua hal. Waktunya sesuai keinginan Allah, bukan sesuai keinginan kita. Karena kita nggak tahu waktu yang kita minta itu tepat untuk kita atau kurang tepat. Jika Allah yang memilih waktunya, Allah yang memilih apa yang baik untuk kita. Subhanallah. Kalau enggak, kita celaka. Kadang-kadang kita minta hal yang jelek. Untuk ibu syai'an wa huwa karhun lakum. Ini lingkupnya doa. Doa pun sesuai kemauan Allah dan waktunya Allah yang ngatur. Dan hikmah yang ketujuh ini lebih luas. Semua janji Allah. Semua janji Allah. Janji Allah tentang agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa agama ini akan tersebar dan akan jaya. Yuridu an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allah illa an yutimma nurah. Mereka musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasul, musuh-musuh agama ini menginginkan dengan segala cara untuk mematikan cahaya Allah. Cahaya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Allah agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Allah syiar-syiar agama Al-Qur'anul Karim. Dan termasuk para awliya salihin, ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang ada usaha beberapa segelintir orang untuk meredam, mematikan cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan segala cara, tidak akan berhasil. Wa ya'ballah. Waktunya kapan? Itu tergantung Allah.
bukan kemauan kita. Allah udah janji, udah yakini ini pasti terjadi. Agama ini akan tersebar. Zuyat liyal ard, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bumi ini dibentangkan Allah kepadaku. Oleh Nabi sampai hari kiamat. Ditunjukkan sama Allah. Karena bumi dan waktu itu untuk kita, bukan untuk Allah. Waktu itu untuk kita, bukan untuk Allah. Kita ada waktu madhi yang dulu, ada waktu hadir sekarang, ada waktu mustaqbal akan datang. Itu untuk kita. Yang dulu udah kita alami, yang sekarang lagi kita alami, yang akan datang belum kita alami dan kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi Allah nggak ada itu. Allah hanya satu waktu. Melihat dulu, sekarang, akan datang, satu. Karena nggak ada dulu, nggak ada sekarang, nggak ada nanti bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah, janji Allah. Nabi saya disodorkan bumi ini sampai hari kiamat, dan saya lihat agamaku masuk ke rumah setiap orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah janji kepada Nabi-Nya, agama ini akan masuk ke rumah setiap orang di dunia ini. Ada janji Allah. Mana ini? Kapan? Orang kafir semakin berkuasa. Negara-negara seperti Amerika dan orang-orangnya, negara-negara yang diagungkan itu kok semakin kuat. Kan? Akan datang waktunya. Khuliqal insan fil ajal. Ajula, manusia itu kesusu. Semuanya terburu-buru. Kenapa? Karena dia ada masa, ada waktu akan datang, ada waktu masa lalu. Allah nggak ada kesusu. Kenapa? Semuanya di genggaman Allah. Semua di genggaman Allah. Dan Allah udah mengatur waktu sesuai hikmah-hikmah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Allah nggak kesusu. Apa kesusu? Orang terburu-buru itu karena dia takut. Takut gak kebahagiaan, takut gak terjadi. Seperti rezeki, Allah udah menjamin kita rezeki. Kalau kita yakin, kita gak usah terburu-buru, kita santai aja, rezeki akan datang. Tapi karena kita takut rezeki kita itu kita gak kebahagiaan, maka kita kejar segala cara kita lakukan. Jadi sifat manusia terburu-buru. Kenapa? Karena dia gak tahu apa takdir dia. Jika sifat terburu-buru itu ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada terburu-buru. Semuanya di genggaman Allah. Dunia ini mulai awal sampai akhir hanya berapa menit aja kok. Dibandingkan akhirat 100 tahun itu hanya 3 menit kurang lebih. Ketika Allah bicara hari kiamat, apa kata Allah? Pandangan Allah dan Rasul, awliya as-salih, dan pandangan orang kafir, orang fasik. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka, orang yang jauh dari Allah, kafir, fasik, melihat kiamat itu masih jauh. Kenapa? Karena zaman bagi mereka ada 100 tahun itu jauh, 200 tahun itu jauh, 1000 tahun itu jauh. Tapi bagi Allah, wa narahu qariba, dekat banget. Kullu atin qarib, semua yang pasti datang itu dekat. Maka Nasrullah, Nasrullah qarib. Ketika para pembela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nabi-Nya, maka Nasrullah,
Kapan pertolongan Allah ini? Kita terdesak, kita didolimi, kita apa ya? Kenapa ya apa? Agama akan tersebar. Kapan Nasrullah? Nasrullah dari itu bentar lagi. Mau nyetir kan sekarang supaya ente enak, supaya nafsu ente ini nyaman. Bukan agama Allah pasti. Allah yang menolak, bukan kita. Pasti jaya. Tapi nafsu kita, mau kita yang menikmati Nasrullah itu. Itu kesalahannya. Ini yang membuat keraguan-raguan. Kapan agama Allah ini ditolong? Gimana ini Islam semakin mundur, semakin jauh. Siapa yang bilang? Itu yang semakin jauh, Islam gak ada. Agama Allah gak ada. Allah udah janji, Allah akan menjayakan agama ini. Maunya itu kan sekarang, ada nafas. Hanya kamu ragu dengan janji Allah. Itu orang zalim. Karena Allah yuhlikul zalimin. Allah akan menghancurkan orang zalim. Ini orang zalim pasti semakin zalim. Karena janji Allah janji. Allah akan menghancurkan orang zalim. Kapan? Kapan itu bukan maunya itu, maunya Allah. Gimana caranya? Caranya semau Allah, bukan semau ente. Gitu. Ente ini makhluk seperti orang-orang itu. Jangan ngatur Khalik. Kamu mau ngatur Allah, sekarang aja ya Allah, hancurkan itu ya Allah, matikan itu ya Allah, jajakan ini ya Allah. Ente ini siapa? Anta man? Anta wal khalaiq kulluhum abid wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Kata Betul Haddad, kamu dan orang-orang zalim itu sama, hamba Allah. Tidak ada bedanya, semuanya hamba Allah, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Allah yang akan melakukan apa yang Allah mau. Jadilah hamba yang baik, laksanakan tugasmu, selesai. Jangan ngatur Allah. Seperti sebagian saudara kita yang kurang memahami cara dakwah yang baik, seakan-akan mereka memaksa agama ini harus jaya sekarang. Jayakan agama di diri Anda, jayakan agama di anak istri Anda, itu harus sekarang. La yukallifu illa nafsak wa anfusakum wa ahlikum nara. Itu harus sekarang. Jaga dirimu dan keluargamu dan serahkan. Tentang agama ini Allah udah ngatur waktunya, mas. Allah udah ngatur waktu dengan hikmah ilahi. Sudah disiapkan semuanya pada waktunya. Jangan kita maksa untuk mempercepat waktu itu, gak bisa. Kita ini siapa? Harus dihukum dengan syariat Islam. Akhirnya timbul, gak terjadi apa yang mereka inginkan. Timbulnya masalah tambah masalah tambah masalah. Janji Allah janji. Allah gak mungkin mengingkari janjinya, karena Allah gak ada yang bisa menentang Allah, gak ada yang bisa menghalangi Allah. Semua di genggaman Allah. Jangan ragu dengan janji Allah. Agama ini pasti ditolong. Kita lihat bagaimana orang kafir dengan segala cara ini menghancurkan Islam. Gak bisa. Semakin jaya Islam. Apakah ini gak bukti? Loh, kalau agama ini bukan agama yang diridhai oleh Allah, udah habis mulai dulu. Gak sampai ke kita. Lihat Nabi Muhammad SAW. Berapa gelintir manusia di sana? Orang kafir Quraisy, musyrikin yang begitu hebat dan kuat. Berhasil mereka? Nabi hijrah, sembunyi di gua, dikepung. Dan sayembara sampai menemukan Muhammad hidup atau mati, dapat 100 onta. Yang mengatakan 1000 onta. Berlomba-lomba mencari Rasulullah. Sampai ke mulut gua yang Nabi dan Sayyidina Abu Bakar di dalamnya.
Sayyidina Abu Bakar melihat kaki mereka, karena gua sudah usul itu masuk kemudian turun. Jadi orang yang di dalam gua melihat mulut gua itu di atasnya, kelihatan kakinya orang-orang berdiri di mulut gua itu. Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, itu kaki mereka udah di mulut gua. Kalau mereka nunduk aja melihat kita, ya Rasul. Karena agama ini udah Allah janjikan tersebar, wahai Abu Bakar. Gak mungkin mereka membunuh kita. Tenang, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Dan Allah telah berjanji agama ini akan tersebar di seluruh dunia. Gak ada rumah kecuali malu agamaku ini. Abu Bakar ketakutan. Rasulullah SAW penuh keyakinan. Gimana cara Allah menolong nabinya di situ? Turun malaikat, gempa bumi, ngirim angin. Hal yang sepele. Dikasih laba-laba, bikin sarang di mulut gua. Dikasih burung merpati telur di sana di mulut gua. Mereka mau masuk, tinggal 2 langkah, tinggal 1 menit. Ayo kita masuk, kita cek seperti gua-gua yang lain. Salah satu pemimpin mereka, ente mazlum, ente gila, ente. Ini ada laba-laba nih. Ini sarang laba-laba lebih tua dari umurnya Muhammad. Tuh, ada telur burung merpati telur di sini. Ini berapa hari sudah? Gak mungkin kalau Muhammad masuk di sini. Ayo kita cari laba lain. Siapa yang membuat mereka melarang? Pemimpinnya melarang pasukannya untuk lihat. Biarkan dia 1 menit selesai. Tinggal udah semua gua dia masuki. Kenapa gua ini gak dia masuki? Karena mereka gak bisa bergerak kecuali Allah yang menggerakkan. Jadi ini dia salah satu contoh cara Allah menolong Rasulnya dengan hal yang sepele. Loh, kenapa Allah harus membuat nabinya itu tersiksa di Makkah, harus hijrah ke Madinah, harus perang, harus kakinya dilempari batu, giginya kena panah, harus sahabat di Uhud mengalami kekalahan, pamannya sampai dibunuh, dibelah hatinya, dimakan oleh Hindu sebelum Islam, dan seterusnya. Kenapa? Ada hikmah ilahiyah. Ini agama Allah dengan hikmah yang besar. Allah ingin lihat siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tak sungguh-sungguh, siapa yang membela agama Allah, siapa yang malas. Ada hikmah ilahiyah. Bukan kemauan Nabi, bukan kemauan sahabat, bukan kemauan siapapun. Allah yang atur dunia ini, Allah yang atur agama ini. Yakin dengan janji Allah dan taat sama Allah. Jangan kita ngatur Allah, memaksa Allah untuk mewujudkan keinginan nafsu kita. Biarkan semua terjadi sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepada kamu, selesai. Jangan ngatur Allah. Janji Allah pasti dilaksanakan, tapi waktunya sesuai Allah. Karena Habib Umar cerita bagaimana Sayyidina Umar walaupun imannya begitu hebat, tapi tetap dia manusia biasa. Al-ajab, susu itu ada, dan buru-buru itu ada. Ketika Sulh Hudaybiyah, Nabi SAW dan para sahabatnya dari Madinah ke Mekah mau umrah, tidak mau perang. Ini sebelum perang Badar. Mau masuk Mekah dilarang oleh orang musyrikin Quraisy, dilarang masuk Mekah. Melobi, akhirnya akhir cerita perjanjian. Sekarang harus pulang. Udah sampai di pintu Mekah, datang dengan ihram, sudah ihram mereka. Gak ada niat perang, disuruh pulang. Perjanjian 1, 2, semua perjanjiannya secara zahir menguntungkan orang kafir Quraisy. Rasul
Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyetujuinya, menandatangani perjanjian itu. Sayyidina Umar ghairah semangatnya membuat beliau datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tu'iduna an nadkhul Makkah wa natuh biha. Nadkhul Ka'bah wa natuh biha. Kamu janji kepada kamu bahwa kami akan masuk Makkah dan tawaf di Ka'bah. Benar aja, benar aku janji sama kamu. Tapi apakah sekarang waktunya? Aku sebutkan waktu itu mau di Mekah atau di Ka'bah. Sekarang enggak. Ya udah, tunggu waktunya, pasti akan datang. Ya Rasulullah, kenapa kita hinakan agama kita ini? Kenapa kita pulang? Seakan-akan kita ini takut. Kan gitu tuh akhirnya. Gak boleh masuk, ya pulang. Bukan takut itu, Mak. Tidakkah kalau kita maksa masuk perang, kita mati, masuk surga, mereka mati, masuk neraka? Ajar dia. Benar. Tuh, kenapa kita pulang? Qala ya Umar, ana Rasulullah. Ya Umar, jangan lupa aku Rasulullah. Gak bergerak kecuali dengan panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hikmatullah ya Umar. Gak ada takut di sini. Ini hikmah ilahiyah. Kita disuruh pulang sama Allah. Bukan ini kalah, ini malah menang. Gitu. Kita mengikuti perintah Allah, ini menang Umar. Gak ada kalah. Oh ya Rasulullah, ya Rasulullah. Baik ya Umar. Ini Rasulullah. Gak puas Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, tidakkah Rasulullah janji kita akan masuk ke Makkah dan tawaf di Ka'bah? Berarti iya ya Allah. Apakah Rasulullah janji kamu tawaf di Ka'bah sekarang? Enggak, ya udah. Jawabannya sama kata Umar sama Rasulullah. Nah ini menunjukkan bahwa Sayyidina Abu Bakar menyatu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Allah ilhami dengan jawaban yang sama dengan Rasul. Ya Abu Bakar, tidakkah? Kenapa kita hinakan agama kita pulang ini? Kalau kita maksa masuk, kita perang, kita mati masuk surga, mereka mati masuk neraka. Pertanyaan sama seperti yang diberikan kepada Rasulullah. Jawabannya Sayyidina Umar, wahai ya Umar, innahu Rasulullah. Sadar, ya Rasulullah. Sama seperti jawaban Rasulullah SAW. Akhirnya Umar sadar. Astagfirullahaladzim. Apa yang anda lakukan? La ilaha illallah. Astagfirullah. Ayat Al-Quran turun, anak dijanjikan ke sini. Lalu Sayyidina Umar ke belakang sahabat. Dia berani dekat sama Nabi SAW. Takut ayat Al-Quran turun. Allah menegur Sayyidina Umar, dibaca Al-Quran sampai hari kiamat. Dari bayangin malunya ya apa itu? Lalu di tengah perjalanan pulang turun wahyu, inna fatahna laka fatahan mubina. Selesai. Aina Umar? Jadi sama Rasulullah. Mana Umar? Gak ada Rasul. Panggil, cari mau sampai di belakang. Kata Umar, nanti dipanggil Rasulullah. Hah? Ada ayat Quran turun. Allah Rasulnya diizin. La haula datang Sayyidina Umar, wajah ketakutan, gemetar. Lalu bagi Rasulullah, ya Umar, nazal al-ayat, turut barusan ayat inna fatahna laka fatahan mubina. Gak ada bahasanya. Ayatnya gak ada bahasa Umar. Ayat fatah ya Rasulullah, ini akan fatah. Kalau nah, wal fatah. Alhamdulillah. Syukur dengan ayat Quran, syukur dengan dirinya gak dibahas di ayat itu. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti akan dijadikan oleh Allah, pasti akan dipenuhi oleh Allah, tapi dalam waktu yang Allah inginkan. Karena Allah ada hikmah ilahi ya. Jadi Abang memberi contoh tentang Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa ketika dilihat Fir'aun sudah melampaui batas,
udah nggak bisa lagi menurut dia sadar, maka Nabi Musa mendoa dan Nabi Harun mengamini untuk kehancuran Fir'aun. Kata Allah, qad ujibat da'watukuma. Doamu dan doanya Harun telah Allah kabulkan. Ini kata Umar menunjukkan bahwa amin itu masuk di dalam doa. Yang doa di sini Nabi Musa. Harun gak ikut doa, Harun amin. Tapi amin itu masuk dalam doa. Sehingga Allah mengatakan, ujibat da'watukuma. Doa kamu kedua telah diterima oleh Allah. Nah, ini sanggahan orang yang bicara tanpa ilmu. Yang doa itu jangan bilang amin, bilang alhamdulillah. Amin itu kamu ragu dengan doa kamu diterima apa enggak sama Allah. Mudah-mudahan ya ilaha illallah. Kalau bodoh itu jangan bicara. Sama sekarang bodoh soal sok menemukan sesuatu yang baru. Ini Al-Quran. Nabi Musa doa, Harun amin. Salah Nabi Harun. Itu yang benar, ya Zaitun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhir zaman, ajib, muncul orang-orang yang aneh. Bodoh, sok pintar. Bodoh top, sok pintar. Kayak Imam Syafi'i. Subhanallah. Kata Sayyidina Umar, mada yaf'alul aql idza adalla bari. Apa yang bisa diperbuat akal kalau Allah menyesatkan? Allah menyesatkan orang yang punya akal jadi gak waras. Ini dijawab oleh Sayyidina Umar ketika beliau tertawa sendiri. Ditanya kenapa kok dia tertawa sendiri Umar? Ya apa kita dulu? Kenapa? Kita ini buat patung dari kurma. Setelah jadi kurma kita bentuk kepala, tangan, perut, kaki, kita sembah. Jadi Tuhan yang buat kita. Dan mestinya kan patung itu nyembah kita, mau saya penciptanya. Setelah saya buat patung ini dari kurma, saya sembah. Ditambah lagi kalau musim paceklik nggak ada makanan, saya ngomong sama Tuhan saya yang dari kurma itu, maaf Tuhan, saya lapar, tak ambil tangannya tak ambil, tak makan, kakinya tak ambil, tak makan. Gimana kita ini? Ditanya oleh sahabat, ayo bulukum hina izin. Kamu kan orang-orang pintar, kafir Quraisy, musyrik, orang-orang cendekiawan. Ayo bulukum, maka kamu kemana waktu itu? Dijawab oleh Sayyidina Umar, ma yakfa'ul akal idza adalla bari. Apa manfaatnya akal orang kalau disesatkan oleh Allah? Halo. Subhanallah. Nabi Musa yang doa, Nabi Harun yang amini, Allah menjawab dan Al-Quran, qad ujibat da'watukuma. Setelah Allah terima doa kamu berdua. Padahal Harun hanya ngomong amin, bukan alhamdulillah. Itu perlu mondok di sana Nabi Harun ya. Insyaallah. Kata mufassirin, tahukah kita ketika Allah mengatakan qad ujibat da'watukuma itu kapan Allah penuhi? Diterima doanya. Tapi kapan Allah hancurkan Harun? Apa Allah hancurkan Fir'aun? Ba'da arba'ina sana. Setelah 40 tahun dari doanya Nabi Musa. Diterima. Kapan waktunya? Bukan urusan Nabi Musa, bukan urusan Nabi Harun. Allah yang atur, karena Allah punya hikmah. Allah punya hikmah. Kapan
Fir'aun hancur itu sudah ditentukan oleh Allah dengan hikmah ilahi. Tidak sesuai keinginan Nabi Musa atau Nabi Harun. Mungkin Nabi Musa Nabi Harun ingin cepat, tapi Allah sudah menentukan. Saya terima doamu. Kapan wujudnya? Setelah 40 tahun. Ini sebagai bukti bahwa Allah ada hikmah dalam melakukan sesuatu, dalam memberikan sesuatu, dalam menghancurkan sesuatu. Walhasil janji Allah janji, gak mungkin diingkari. Janjinya Nabi janji, gak mungkin diingkari. Janjinya awliya as-salihin janji, gak mungkin diingkari. Cuma waktunya itu terserah Allah. Man yansurullah yatansurullah yansurkum, yatansurullah yansurkum, yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah akan Allah tolong. Yes. Gimana? Kapan Allah menolong? Kita sama Allah. Kita kok mati, umpamanya. Nolong agama Allah kok mati, katanya ditolong. Maksud kamu ditolong ini apa sih? Ditolong ini apa? Kalau kamu bela agama Allah langsung turun emas dari langit. Kalau kamu tolong agama Allah, langsung kamu bisa terbang, bisa mengalahkan orang kafir dengan semau kamu. Itu Nabi Muhammad pernah, itu lihat. Gak ditolong sama Allah dia. Nabi Muhammad kakinya berdarah, gak ditolong sama Allah. Ditolong sama Allah. Caranya bukan sesuai keinginan nafsumu, gitu lah. Masa Rasulullah, gimana, kapan katanya agama Allah, katanya ditolong oleh Allah, katanya ditolong. Kapan orang kafir ini hancur? Hancur. Kapan orang zalim ini dicelakakan? Celaka. Bukan sesuai keinginan kamu, Allah. Keinginan kamu itu kan nafsu. Kamu ingin senang, lihat musuh kamu hancur. Ada nafs. Ada nafs. Kata Sayyidina Abi Umar, Ba'dul awliya as-salihin, beliau itu ditunjukkan sama Allah apa yang akan terjadi. Maka beliau mengatakan, nanti akan terjadi ini. Dan nanti ini, satu, si wali ini hanya ijtihad, tidak tahu persis waktunya, sehingga dia kira-kirakan. Ada yang ngomong sama para pencintanya dengan waktu yang dia katakan, padahal Allah nggak ngasih dia waktu. Dia hanya ijtihad. Dia lihat ini paling lama akan terjadi ini dalam waktu sekian. Ternyata ketika waktu itu dilalui, yang dikatakan si wali itu nggak terjadi. Awas, jangan ente mengatakan bohong. Mereka nggak mungkin bohong. Mereka salah dalam menganalisa waktu. Dia ditunjukkan sama Allah akan terjadi seperti ini, maka pasti terjadi itu. Waktunya Allah tidak tentukan. Si wali itu melihat, dia berijtihad, akan terjadi suatu hal pada waktu paling lama sekian tahun lagi. Karena mereka itu dibukakan hijab oleh Allah sehingga melihat sesuatu yang jauh itu seakan-akan dekat. Seperti kata Gemar, kita pakai kaca pembesar itu. Jauh, karena kita pakai kaca pembesar, pembesar gini, seakan-akan yang jauh itu di depan kita. Padahal itu jauh jaraknya. Demikian sebagian awliya walillahi masalah ala, sesuatu yang jauh dia lihat di depannya, karena dia pakai kaca pembesar. Sebentar lagi akan datang ini, sebentar lagi akan terjadi ini, sebentar lagi akan terjadi ini. Itu akan terjadi, tapi waktunya kadang-kadang mereka tidak tepat. Karena mereka melihat hal yang jauh itu didekatkan sama Allah. Jadi mereka ijtihad sebentar lagi dalam tahun ini. Ada yang awliya yang sangat teliti dan sangat makamnya sangat tinggi, pas itu, waktunya pas. Sekarang ya saya doakan, saya belum punya keturunan, insya Allah kamu punya anak. Udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, gak punya anaknya. Mana ini? Sampai
meninggal baru punya anak. Kalau dia punya anak, punya anak. Ada Habib Hashim Al-Habsyi, Qarin Habib Abdullah Haddad, sahabatnya Habib Abdullah Haddad, dan dia yang minta Habib Abdullah Haddad untuk ngarang kitab Risalatul Mu'awanah. Sahabatnya tapi menganggap Habib Abdullah Haddad sebagai gurunya. Ada Habib Hashim min awliya al-quba, awliya al-salihin. Dia seorang perempuan minta doa anaknya sakit. Kalau ya Habib, anak-anak sakit. Habib lihat dengan mata hatinya dibuka oleh Allah, anaknya ini sembuh, panjang umur. Wala insyaAllah nanti sembuh, panjang umur, sehat walafiat, akan menikah, akan punya anak, dia punya cucu dari dia. Oh senang. Pulang, gak lama mati si anak. Mati udah datang orang-orang. Datang si perempuan ini ke Habib Hashim. Habib, balik. Ngomong Habib. Tahu-tahu datang mati. Udah. Anak-anak dia bilang sembuh, panjang umur, menikah, punya anak. Mati sekarang dia. Lah mati. Enggak mati. Tunjukkan sama Allah, dia enggak mati. Kalau mati Habib sekarang kaku itu mau dimandiin. Datang Habib kalau mandi. Nah, benar, kaku udah, wujud. Siapa? Kalau anak Hashim, kalau Al-Husaini, Sunni, wahyi mata bi'idnillah. Saya Hashim bin Husaini, keturunan Sayyidina Husain, Sunni, wahyi mata bi'idnillah. Saya bisa hidup makan mati dengan izin Allah. Go! Bangun. Bangun, sembuh, sehat, menikah, punya anak seperti kata beliau. Katalah awliya al-salihin dibuka hijab oleh Allah. Maka janji Allah jangan kita ragu, janji Nabi jangan kita ragu, janji awliya al-salihin, kalau dia wali min awliya al-quba, jangan kita ragu. Waktunya bukan sesuai keinginan kita, bukan sesuai kemauan kita, waktunya sesuai keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membuat apapun yang terjadi di dunia, awliya soleh tenang. Yang tidak tenang itu orang dhaful iman. Kita beberapa tahun yang lalu takut-takuti, gimana ini Indonesia akan ini nanti pondok ditutup, nanti pengajian tidak boleh, nanti ini tidak boleh, nanti ini. Maka namanya gula, siapa ngomong ini? Isyarat dari guru-guru kita, keadaan lebih nyaman, lebih enak, lebih tenang, lebih bagus gitu. Mereka takut sendiri, para ahli asalian tenang, karena dia dapat kabar apa yang terjadi. Ma yakun illa khair, tidak terjadi kecuali baik. Kata Sayyidina Umar ketika perang, barusan beberapa tahun yang lalu di Yaman, santri yang di Darul Mustafa, orang tuanya ketakutan karena kabar di televisi, mulai seperti itu. Wajarlah mereka takut. Sehingga banyak santri yang pamit mau pulang, mungkin ada yang hadir di sini. Pamit mau pulang, disuruh orang tuanya pulang karena takut. Padahal Habib mengumpulkan semua santri. So, kalau anak tahu akan terjadi sesuatu sama ente yang gak baik, ente akan anak pulangkan. Nanti enggak usah orang tua ente minta, ente anak pulangkan. Kalau orang memahami kalimat ini, artinya apa? Kalau kita paham, Habib tahu gak akan terjadi apa-apa sama santri ini. Jadi gak perlu takut. La husnul dzan, beliau dibukakan adalah hijab. Bahwa perang sehebat apapun gak masuk ke dalam mushaf, santrinya gak akan terganggu. Makan memang, belajar tenang. Mereka gak takut, karena mereka tahu. Gitu. Yang takut itu orang yang gelisah, yang gak tahu. Yaitu ya jahil, galid man ya'rif. Ya jahil, galid
Man ya'rif, wahai orang yang nggak tahu, yang bodoh, ikut orang yang tahu, supaya hidupmu itu tidak perlu ketakutan, supaya hidupmu ini tenang. Sekarang kita ini sering ya, kita dengar penceramah-penceramah, mau kondisi kita ini takut, kita ini tegang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setiap kita banyak ketemu teman-teman saudara, ya Allah, apa ini? Nafsul khair. Kita dalam kebaikan mati ini, gitu loh. Ada apa Anda takut ini? Nanti siapa yang bilang? Gak ada itu semua. Berapa banyak kebohongan mereka tak membuat kita takut mulai dulu. Mana gak terjadi kebohongan mereka? Yang mereka khawatirkan gak terjadi. Sekarang kita ditakut-takutin lagi. Kita masih mau takut lagi? Ya bodoh kita. Udah mereka nakut-nakuti kita sebelum ini dan tidak terjadi yang mereka takut-takuti. Keadaannya tambah baik, tambah enak. Sekarang kita takut lagi dengan cara baru. Kita ikut lagi, takut lagi. Ente berarti kayak bola itu. Tak punya pendirian, gak punya guru itu. Gak punya guru itu. Jadi tendang ke sana, ikut ke sana, tendang ke sana, ikut ke sana. Kalau jadi permainan mereka itu. Hidup itu capek. Nah ada ikut guru-guru mulia, ikut para salihin, nikmati hidup. Darul Mustafa Yaman perang, Al-Habib Umar dan Darul Mustafa Yaman. Seakan-akan gak ada itu pernah. Daurah, maulid, ziarah, belajar. Enak. Yang penting jangan ikut-ikutan. Selesai. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Alaikum anfusakum. Perhatikan dirimu, keluargamu, tidak membahayakan kamu siapapun yang sesat di luar sana kalau kamu dalam petunjuk Allah. Kalau kamu ikut Rasul, kamu tetap dalam kehidupan enak, nyaman, tenang, walaupun di luar sana orang sesat. Tidak masalah. Yang penting kamu ikut Rasul. Jangan kamu ikut mereka. Kamu akan ruwet juga. Kamu akan bermasalah juga. Kalau kamu ikut Nabi, ikut awliya as-salihin yang punya sanad kepada Nabi SAW, cara memahami agama, cara memahami Al-Quran, cara memahami hadis. Jangan ucapan Al-Quran dipaksakan di zaman kita, di keadaan kita. Hadis Nabi dipaksakan di keadaan kita, zaman kita. Kalimat awliya as-salihin, kalimatnya Imam Ghazali dipaksakan di zaman kita. Lah, yang tahu Al-Quran, yang tahu hadis, yang tahu Imam Ghazali itu para guru kita, bukan mereka. Mereka lebih tahu apa maksudnya Imam Ghazali dalam Ihya'nya, Syekh Jalani, siapapun awliya salihin. Mereka lebih tahu apa yang dimaksud oleh Nabi. Mereka lebih tahu apa yang dimaksud Allah dalam Al-Quran. Sekarang kita ini banyak dicekoki dengan Al-Quran, hadis, ini kalau Imam Ghazali, kalau ini kita harus gini kata Imam Ghazali, kita gini. Guru kita nggak tahu, para ulama kita nggak paham apa yang dikatakan Imam Ghazali. Mereka lebih paham. Akal saya yang bisa menerima ini. Guru kita lebih paham apa yang dimaksud Imam Ghazali, apa yang dimaksud Nabi, apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman sesuai dengan yang diinginkan mereka, bukan pemahaman yang sesuai yang kita inginkan. Gitu, tenang, janji Allah pasti terjadi. Pas waktu, keadaan, kapan, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita tidak akan ragu kapan pertolongan Allah, kapan janji Allah, kapan. Katanya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang takwa sama Allah, janji
Setiap kesulitan dikasih jalan keluar. Rezekinya barokah. Anda udah takwa, kok tetap masalah-masalah gak selesai-selesai. Janji Allah gak salah, takwa ente yang salah. Ente ngaku takwa, ente belum tentu takwa. Kalau ente takwa, janji Allah telah Allah laksanakan kepada semua orang takwa sebelum kita. Semua orang tua takwa sebelum kita. Semua orang takwa di zaman kita, Allah penuhi janjinya. Kalau kita merasa bertakwa tapi janji Allah itu gak sampai ke kita, berarti kita yang salah, bukan janji Allah. Kita ngaku takwa. Saya udah dakwah, saya nolong agama Allah, kok saya dapat gini? Ente ngaku nolong agama Allah, tapi di sisi Allah, apakah ente ini masuk nolong agama Allah, apa nolong nafsu ente? Kata Abdul Haddad dalam hikamnya, Rubada'in ilal hawa. Berapa banyak orang yang berdakwah, ngajak orang kepada dirinya, kepada nafsunya, kepada keinginannya. Dia ngaku da'i ilallah, dia merasa dakwah di jalan Allah. Anta harus, Allahu Akbar. Ini dakwah ke siapa ini? Jangan ente dakwah ke diri ente, ke organisasi ente, ke partai ente. Ente anggap itu dakwah ke jalan Allah. Jangan bohongi dirimu sendiri. Dakwah itu ada orangnya, ada wajahnya, ada ucapannya, ada hatinya, ada istiqomahnya. Masya Allah. Jadi Allah janji Allah. Nggak mungkin diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji Allah itu ada syaratnya, ada hikmahnya. Lihat bagaimana sahabat dengan janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar termasuk salah satu sahabat yang terang-terangan Nabi katakan min ahli jannah. Asyrak mubashirina bil jannah, 10 orang sahabat yang dijanjikan oleh Nabi secara khusus, secara nama masuk surga. Walaupun rata-rata sahabat janji Allah masuk surga untuk mereka. Wa kullan wa'adallahu husna wa al-husna hiyal jannah. Semua dijanjikan oleh Allah al-husna, surga. Tapi ada sahabat yang janji khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Umar bin Khattab. Tapi di kehidupan Sayyidina Umar ditemui rasa takut yang luar biasa. Takut neraka itu luar biasa. Sehingga beliau katakan ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah rabbika hatman maqdiyah, tentang jalan di sirat itu, kullu wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman. Siapapun dari kalian harus lewat wariduha, lewat di atas jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Dan ini sudah ketetapan Allah. Sayyidina Umar mengatakan jalan di atas neraka jahanam yakin, tidak ragu lagi, karena Allah sudah mengatakan fa in minkum illa wariduha. Tapi selamat atau tidak itu ragu. Apa saya selamat jalan, apa saya jatuh di neraka jahanam, itu gak ada pasti. Jalannya pasti, selamatnya gak pasti. Gimana kita bisa tenang dalam keadaan seperti ini? Di antara kalimat beliau, ya lait ummu Umar ma waladat Umar. Alangkah baiknya kalau Umar ini gak pernah dilahirkan, dari takutnya sama Allah. Apakah ditanya sama sahabat, ya Amirul Mukminin, tidakkah kamu dengar sendiri Rasulullah berjanji dan mengatakan kamu min ahlil jannah? Apakah gak percaya sama Nabi? Kona, yakin dia katakan Nabi benar. Tapi apakah Nabi itu mengatakan saya masuk surga tanpa syarat? Loh, masih takut. Nabi mengatakan saya masuk surga
tapi pasti ada syaratnya kan? Nabi nggak ngomong tanpa syarat, pasti ada syaratnya. Apakah saya ini memenuhi syarat? Itu masalahnya. Saya nggak bahas dan ada kan Nabi yakin, tapi saya membahas apakah saya ini memenuhi syarat. Artinya takut itu tetap ada. Janji Allah, janji Nabi. Tapi apakah saya memenuhi syarat itu? Nolong agama Allah akan ditolong. Apakah saya ini nolong agama Allah? Itu permasalahannya. Kalau siapa yang nolong agama Allah, pasti Allah tolong. Kalau kita nolong agama Allah, kemudian tidak lihat pertolongan Allah, apakah saya ini nolong agama Allah? Apa ngaku-ngaku nolong agama Allah? Orang yang bertakwa pasti dijamin oleh Allah jalan keluar, rezeki. Kemudian ketika bersama kita, apakah kita ini orang yang bertakwa menurut Allah, apa ngaku-ngaku bertakwa? Karena banyak ngaku-ngaku ya. Sebagian orang itu ketika menukil kalamnya Syekh Ubaid Jalani, kalamnya Abu Yazid Al-Bustami, kalamnya para awliya al-kubar dalam bab tasawuf itu, sebagian orang merasa dirinya sudah sampai ke makom itu, padahal dia hanya pandai bicara, padahal dia hanya menukil, bicara tentang ma'rifat, bicara tentang hakikat. Dari mana itu? Dia menukil, copy paste. Kalamnya Syekh Jalani, kalamnya Abu Yazid, kalamnya Murtani, kalam dia ucapkan dengan lisannya. Sayangnya itu, kalau dia udah bicara makrifat, dia posisikan dirinya itu sudah sampai ke makrifat, padahal jauh. Kalau sudah bicara hakikat, dia posisikan dirinya itu udah masuk ke lingkupnya hakikat, padahal masih di luar. Kata Abu Yazid Al-Bustami, kamu tidak bisa jadi aku dengan bicara seperti aku. Dengan hanya bicara, ya takallam bi kalami la takun mithli. Kamu bicara dengan ucapanku, kamu nukil, copy paste, bicara makrifat, tasawuf, hakikat. Kau jadi seperti aku, gak bisa. Kamu tetap kamu. Ini hal sama Allah. Kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kalau kau bisa mengkuliti jasadku, kau kuliti, kau pakai. Bukan hanya ucapanku yang kau tiru, tapi kamu menjadi Junaid Al-Bustami. Kau kuliti aku, kau pakai. Jadi aku kamu, secara zahir kulit. Itu tetap tidak bisa jadi aku, kecuali hatimu ikut hati, halmu ikut halku. Ada hal, ada galak, bukan zahir, bukan ucapan. Ini pengakuan-pengakuan itu nafas dan syaitan yang menipu kita ya. Rahimahullah imra'an arafa qadra nafsi. Mudah-mudahan Allah merahmati seseorang, kata Nabi, yang tahu kadar dirinya. Kita cinta kepada mereka, berusaha mengikuti mereka. Nah, janji Allah janji, jangan kita ragu. Asyak ini merupakan dosa yang besar ya. Syak, keraguan, kata Abdul Haddad, min akbaril kabair, dosa yang besar dari dosa-dosa besar. Jalani perintah Allah dan serahkan semuanya. Kapan terjadinya, bagaimana terjadinya, itu urusan Allah. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, mengatakan, "Lau kushifal ghita'i makhtartu ilal wahid." Lau kushifal ghita'i makhtartu ilal wahid. Kalau aku dibuka oleh Allah hijab, aku melihat segala hal secara hakikat, aku tidak mau memilih kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah. Itu yang terbaik. Al-waqi' itu yang paling pas, karena Allah yang meliputi semuanya. Allah yang meliputi ilmunya, yuhitu kulli syai'.
Sehingga Allah tahu satu kejadian ini hikmah ke sini, hikmah ke sini, hikmah ke sini, hikmah ke sini. Ini hanya Allah yang mampu. Manusia tidak mampu meliputi semua itu. Allah yang mampu meliputi semuanya. Berapa banyak satu kejadian hikmahnya untuk 5 orang, hikmah untuk 10 orang, untuk 100 orang, satu kejadian. Yang ini ngambil manfaat ini, yang ini ngambil manfaat ini, yang ini ngambil. Satu kejadian diatur semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu Rabb. Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala al-farqu bainal makhluk wal khaliq. Yang beda jauh antara makhluk siapapun dia dengan khaliq sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hikmah Ibn Atwala ini membuka wawasan kita sehingga kita semakin yakin dengan janji yang Allah katakan, janji yang Nabi katakan, dan kita tidak tertipu dengan syaitan, dengan siapapun yang akan merubah kita, yang akan membohongi kita, yang akan menyesatkan kita. Kita tahu jelas apa yang dimaksud Allah, apa yang dimaksud Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui yang kita pahami dari guru-guru muda sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita yaqin, keyakinan, karena yaqin ini maqamil iman, maqam dari maqamnya iman, sehingga kita berjalan dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun, sehingga ketenangan kita dapat, kedamaian kita dapat, kebahagiaan kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujib as-sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الألطاف الواحد الملك العظيم فلذ به واشرب من التوحيد كأسا صافي واشهد جمالا أشركت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي وعلى مناصر جمعك متخليا عن كل فان لتفرق نافي والبس رب العرش في أقداره صوبا من التسليم وفي الضافي واستكفي ربك كل هم إنه سبحانه البر اللطيف الكافي واسأله أن يلبسك ثوبا إنابة وهداية وسلامة وعوافي واشكر على النعماء واصبر للبلاء وتحلى بالإفضال والإنصاف وعليك بالإخلاص والصدق وبالزهد وجانب منكر الأوصاف واستصحب التقوى وكن ذا همة وفتوة وأمانة وعفاف وأنب إلى دار الكرامة والبقاء وأن الدنية كن أخي متجافي والزم كتاب الله واتبع سنته وقد هداك الله بالأسلاف
أهل اليقين بعينه ولهده وصلوا وثم جواهر الأصداف راح اليقين أعز مشروب لنا فاشرب وتب واسقر بخير سلافي هذا شراب القوم سادتنا وقد أخطى الطريقة من يقول بخلافه هذا شراب القوم سادتنا وقد أخذ الطريقة من يقول بخلافه والحمد لله رب العالمين. Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada guru kita, kepada Saudara Bebek, Haji Syukuri dan tim media Tuhan atau Musabah. Mudah-mudahan menjadi acara yang berkah, manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.